Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan kuliahnya dengan kuliah online ya, karena banyak sekali libur. Minggu depan, Kamis juga libur karena ada acara Puncak Dies Fakultas Pertanian. Jadi kita agak sulit juga mencari jadwal. Untuk ekonomet, saya usahakan kita tetap bisa ketemu offline, tetapi untuk hari ini akuntansi menurut saya kita bisa melaksanakannya secara online. Saya izin share screen dulu untuk materi perkuliahan hari ini. Inilah materi kuliah kita hari ini terkait dengan pengendalian dan kalkulasi biaya bahan. Jadi kalau sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa dalam eh, akuntansi dan pembiayaan agribisnis, komponen laporan keuangannya itu ada tiga bagian utama. Yang pertama adalah biaya bahan langsung, yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga adalah biaya overhead pabrik. Maka untuk tiga pertemuan ke depan kita akan bahas satu-satu bagaimana kalkulasi dan pengendalian biaya bahan. Nanti selanjutnya di pertemuan setelah ini adalah kalkulasi dan pengendalian biaya tenaga kerja, dan terakhir adalah kalkulasi dan pengendalian biaya overhead pabrik. Nah, hari ini saya mulai dengan kalkulasi biaya bahan. Tujuan pembelajaran hari ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mendeskripsikan mengenai bahan. Secara khusus kita akan belajar tentang definisi dan arti bahan, konsep kalkulasi biaya bahan, serta bagaimana pengendalian bahan. Materi kuliah kita terdiri dari menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah pengantar, yang kedua langkah-langkah untuk perolehan dan penggunaan bahan, yang ketiga adalah metode kalkulasi biaya bahan, yang keempat adalah metode kuantitatif untuk perencanaan dan pengendalian bahan. Saya mulai dengan pengantar. Jadi bahan itu adalah apa ya, input gitu kalau dalam proses produksi yang kita gunakan ketika kita melakukan pengolahan di pabrik. Jadi bahan itu harus dikelola secara efektif. Kenapa? Karena kalau tidak dikelola dengan efektif, maka kita tidak bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Yang kedua, kenapa kita harus kelola dengan efektif? Kita ingin memproduksi dengan prinsip efisiensi yang semaksimal mungkin. Dan yang ketiga, kita juga harus mengatur jumlah persediaan bahan dan barang pada tingkat yang ditentukan untuk mengendalikan dana yang tertanam dalam persediaan. Nah, sistem yang terpadu dan terkoordinasi tadi meliputi nanti perkiraan penjualannya berapa, kemudian pembelian berapa, penerimaan berapa, penyimpanan di gudang, produksi, pengiriman, dan penjualan yang sebenarnya. Jadi ketika kita bicara bahan, itu kita tidak hanya bicara bagaimana bahan itu dibeli, tapi bagaimana bahan itu dipesan, kemudian dia masuk ke gudang, masuk ke proses produksi, bagaimana bahannya dikirim, dan sampai dengan penjualan produknya. Saya bahas yang pertama dulu tentang siklus perolehan dan penggunaan bahan. Yang pertama tentu kita harus punya perekayasaan, perencanaan, dan penetapan cara pengerjaan bahan. Kita harus punya anggaran produksinya, kita harus punya surat permintaan pembelian bahan, kita harus melakukan pesanan pembelian bahan, lalu kita harus bikin laporan ketika bahannya sudah masuk ke gudang, lalu ada surat penerimaan dan kartu buku besar bahan. Ya, jadi ini adalah tahap-tahap kalau kita mau bicara tentang bahan. Nah, ada beberapa metode. Jadi setelah bahan itu kita pesan dengan menggunakan siklus, mulai dari perencanaannya berapa, berapa biayanya, kita bikin surat permintaan pembelian, kita pesen, kita buat laporan penerimaan bahan, kita masukin bahannya ke gudang, maka sistem penyimpanan bahan itu juga ada beberapa metode. Yang pertama adalah metode FIFO atau first in first out. Jadi bahan yang pertama kali masuk ke gudang itu akan digunakan pertama kali untuk masuk ke proses produksi. Yang kedua, metode biaya rata-rata, dan yang ketiga adalah metode LIFO atau bahan yang terakhir masuk ke gudang itu akan dipakai pertama kali dalam proses produksi. Jadi ini adalah
tiga metode dalam kalkulasi biaya bahan. Yang pertama adalah FIFO, yang kedua biaya rata-rata, dan yang ketiga adalah LIFO. Ini adalah contoh kalkulasi biaya bahan. Yang pertama adalah, contoh ya, misalnya nih tanggal 1 Februari itu ada saldo awal, masuk ke gudang bahan 800 unit, waktu itu pembeliannya 6 dolar. Kemudian tanggal 4 Februari kita terima bahan 200 unit, harganya 7 dolar. Tanggal 10 Februari kita terima lagi bahan dari hasil pemesanan kita 200, harganya 8 dolar. Tanggal 11 Februari kita keluarkan dari gudang bahan untuk masuk ke pabrik sebanyak 800 unit. Tanggal 12 Februari masuk lagi bahan ke gudang bahan sebanyak 400 unit dengan harga 8 dolar. Lalu tanggal 20 Februari dikeluarkan lagi dari gudang bahan sebanyak 500 unit. Tanggal 25 Februari dikembalikan kelebihan 100 unit dari pabrik ke gudang, dan tanggal 28 Februari diterima lagi 800 unit sebanyak 800 unit sebanyak 6 dolar. Nah, data transaksi bahan yang masuk ke gudang bahan ini mau kita bukukan. Cara membukukannya pakai yang tadi, bisa pakai FIFO, bisa pakai metode rata-rata, bisa pakai LIFO. Kita lihat dengan cara yang pertama, yaitu cara FIFO. Jadi ini adalah metode kalkulasi biaya bahan. Metode kalkulasi ini terdiri menjadi tiga. Yang pertama adalah bahan diterima, berarti dia masuk ke gudang. Yang kedua adalah bahan dikeluarkan, berarti dia keluar dari gudang, masuk ke pabrik. Dan yang ketiga adalah persediaan. Persediaan ini berkaitan dengan berapa sih bahan yang masih tersisa di gudang bahan. Tadi, di tanggal 1 Februari, ada saldo awal sebanyak 800 unit dengan harga 6 dolar per unit. Maka kita masukkan di persediaan. Jadi di saldo, tanggal 1 Februari itu ada 800 unit, harganya 6 dolar, maka total biaya bahan itu adalah 800 kali 6 atau kalau dikalikan jadi 4.800. Saldonya 4.800. Ya. Kemudian saya kembali ke sini tanggal 4 Februari itu gudang bahan menerima 200 unit bahan dengan total 7 dolar. Maka kita masukin diterima, di kolom diterima itu sebanyak 200, harganya 7 dolar, total biayanya 200 dikali 7, 1.400. Maka di kolom persediaan itu nambah. Awalnya tadi ada saldo 800, ditambah dengan saldo 200, maka totalnya adalah 4.800 ditambah 1.400, total di gudang bahan saat ini adalah 6.200. Bisa ikutin sampai sini? Bisa? Bisa, Bisa? Ibu. Bisa? Miftah? Miftah dapat dari mana 1.400 ini, Miftah? Dari 7 dikali 200, Bu. Oke. Kemudian kita lanjut. Tanggal 10 diterima lagi 200 sebanyak 8 dolar. Maka tambahkan di tanggal 10, 200, 8 dolar, totalnya 1.600. Tambahin lagi di persediaan. Maka di persediaan nambah 200, 8 perkaliannya 1.600, dan total saldo adalah 7.800. Bisa ikutin ya sampai sini. Selanjutnya tanggal 11 itu dikeluarkan 800 unit. Tadi ada tiga metode, FIFO, biaya rata-rata, sama LIFO. Nah, ketika kita menggunakan metode FIFO, maka hati-hati, berarti metode FIFO itu kan first in, first out. Bahan yang masuk pertama kali itu akan dikeluarkan pertama kali. Karena itu, karena dia minta 800, berarti 800 yang pertama kali kita keluarkan tuh 800 yang ini. Nah, bisa ikutin? 800 yang ini jadi 800. Kebetulan jumlahnya 800. Maka 800 harganya 6 dolar, 4.800. Maka sisa yang ada di gudang adalah yang 200 harga 7 sama 8 dolar. Bisa ikutin sampai sini?
Bisa ya? Masuk lagi tanggal 12 sebanyak 400 unit, harga 8, totalnya 3.200. Sehingga nambah lagi di gudang. Eh, ini harganya 8 ya, jadi yang 8 kita bisa campur 2 kali 7 1.400, 6 kali 8 4.800. Tanggal 20, tanggal 20 lihat di sini dikeluarkan 500 unit. Ketika tanggal 20 dikeluarkan 500 unit, maka kita, karena kan metodenya first in first out, kita keluarin dulu yang 200 ini. 200, 7, 1.400. Tadi mau dikeluarinya kan 500 ya. Berarti masih sisa 300. Maka 300-nya baru potong dari yang ambil dari 300 yang ini pertama. 200, 300 kali 8, 2.400. Maka sisanya adalah tadi 600 sudah dipotong 300, itu 300 kali 8, 2.400. Masuk lagi tanggal 25, di sini tanggal 25, dikembalikan kelebihan 100. Kalau dia dikembalikan kelebihan 100, maka dia dibukukan dengan cara diterima dan menggunakan harga terakhir yang ini. 808. Maka sisanya adalah 300 ditambah 100, 400 dikali 8, 3.200. Tanggal 28 kita pesan lagi 600, harganya $9, 5.400. Maka total saldo di gudang per tanggal 28 Februari itu adalah 400 sama 600, total saldonya 8.600. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini sebenarnya Bu, Ya, silakan. Ya, silakan. bisa diulangin yang pencarian dari tanggal 20, Bu. Oke, tanggal 20 Oke, ya. tanggal 20. Eh, nggak usah ngerekam ya. Nanti saya share aja rekamannya. Saya udah ngerekam. Oke, tanggal 20 ya, untuk tanggal 20 itu kan tadi keluarnya 500. Di sini tanggal 20 keluarnya 500. Nah, karena dia 500, sementara kan metodenya first in first out. Tadi ada 200 pertama, ada 200 pertama yang belum dikeluarkan. Maka kita ambil dulu yang 200 yang masuk pertama kali yang harganya $7. 200. Sementara kan kita perlu 500. 500 dikurang 300, dikurang 200, itu sisa 300. 300 yang kedua, itu kita ambil dari yang 600 yang ini. Makanya harganya $8. Jadi, karena dia metodenya first in, first out, kita keluarkan dulu yang pertama kali masuk. Sisanya, 600 sudah dikeluarkan 300, jadi 300. Bisa bisa dipahami nggak sampai sini? Bisa? Bisa? Gimana? Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Nah, metode ini terbalik. Tadi ini kan FIFO, first in, first out. Metode ini terbalik dengan last in, first out atau LIFO. Bedanya di mana? Sebetulnya beda antara FIFO dengan LIFO itu adalah ketika dia mengeluarkan, bukan di sini. Ketika dia mengeluarkan bahan dari gudang. Jadi bedanya tuh hanya di sini sebetulnya. Yang lainnya sama. Kenapa? Karena kalau di LIFO, yang dikeluarkan pertama kali itu yang masuk terakhir. Kalau FIFO, yang dikeluarkan pertama itu yang masuk pertama. Jadi, kalau di sini 200, maka yang dikeluarkan pertama itu adalah yang masuk terakhir. Berarti yang 8 ini yang dikeluarkan duluan, 200. Tadi kan kita pertama kali tanggal 11 itu mau keluarkan 800. Maka 200-nya diambil dari yang harga $8. Kemudian keluarkan lagi 200 dari yang harga 7. Lalu keluarkan lagi 400 dari yang harga 6. Maka sisanya 400 ini, sisanya sekarang jadi 400. Begitu juga ketika ngeluarin yang tanggal 20. Tanggal 20 kita ngeluarinnya 500. Dikeluarkan duluan yang masuk terakhir. Jadi diambil dulu yang terakhir ini.
400. Sisanya berapa? 100. 100-nya baru diembek dari sini. Silahkan kalau ada yang mau ditanya. Sisanya sama. Jadi yang membedakan antara LIFO dan FIFO itu adalah pada saat bahan dikeluarkan dari gudang. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Kiren mau tanya? Bayu, Wahyu mau tanya? Nggak ada, bisa diikuti ya? Kiren bisa ngikutin? Bisa, Ibu. Oke. Evi bisa ikutin? Bisa, Ibu. Oke, coba Dwi Putri Maharani coba diulang. Kalau yang 20 ini tadi skenarionya kayak apa yang tanggal 20? Yang tanggal 20? Silahkan diulang. Yang 20 mana, Bu? Maaf tadi putus. Yang ini nih, yang tanggal 20 nih. Gimana nih? Coba dijelasin lagi. Jadi itu kan yang dikeluarinnya 500 yang diminta dari soalnya. Jadi Mm-mm. diambil dari yang terbesar yaitu 400. Mm. Terus masih kurang 100, jadi diambil dari 200-nya. Karena itu sama-sama 200, jadi dipilih aja. Diambil 100, jadi totalnya udah pas 500. Gitu, Ibu. Oke, jadi ngambilnya dari yang masuk awal atau masuk terakhir? Dari yang masuk, bentar, terakhir, Ibu. Dari yang masuk terakhir ya. Jadi seperti itu. Ini kalau LIFO dan FIFO. Tetapi kalau yang metode kalkulasi biaya rata-rata ini agak beda. Ya, apa bedanya? Nah, ini perlu sedikit konsentrasi. Jadi, kalau tadi kita hanya berdasarkan yang masuk yang keluar, tidak ada perubahan biaya per unit. Tetapi kalau untuk biaya rata-rata itu beda lagi. Sekarang kita lihat, terkadang ketika produk masuk ke pabrik, itu kayak misalnya ya nanti kalau mahasiswa bisa melaksanakan praktik lapang atau field trip ke gudang beras yang ada di Pemulutan, di Pegayut, itu di gudang beras itu satu satu gudangnya besar sekali, kemudian beras yang sudah diolah itu ditumpuk jadi satu di sana. Nah, sehingga kita tidak bisa bedakan mana beras yang sudah masuk duluan, mana beras yang terakhir karena ditumpuk jadi satu. Sehingga ketika beras itu mau dimasukin ke karung satu-satu, kita nggak bisa pisah. Oh, ini yang beras masuk duluan, ini beras yang masuk terakhir karena semua sudah dijadiin satu. Nah, pada kondisi seperti itu, maka kita tidak bisa gunakan metode biaya rata-rata atau mohon maaf, kita tidak bisa gunakan metode FIFO atau LIFO karena produknya udah dijadiin satu, ya. Eh, yang bisa kita lakukan adalah dalam perhitungan bahan itu menggunakan kalkulasi biaya rata-rata. Nah, seperti apa kalkulasinya? Soalnya sama kayak tadi contohnya, pada tanggal 1 Februari kita menggunakan 800 unit, harganya kita punya saldo 800 unit, harga $6, maka di gudang ada 4.800. Tanggal 4 masuk 200, harganya $7, 1.400. Nah, kalau tadi kan kita data dia satu-satu, jadi berurut gitu ya masuknya. Nah, kalau sekarang kita enggak, karena beras itu sudah gabung jadi satu, maka kita jumlahin aja 800 ditambah 200 itu dapatnya 1.000 gitu. Kemudian saldonya, jadi dicari saldonya dulu 4.800 ditambah 1.400 dapatlah 6.200. Setelah dapat 6.200, 6.200 dibagi 1.000 baru dapat biaya per unitnya 6,2. Bisa ikutin sampai sini? Mau diulang? Mau diulang?
Enggak? Ya, jadi kalau biaya rata-rata, kita menggunakan prinsip biaya rata-ratanya itu tidak didapat dari harga-harga sebelumnya, tetapi dari pembagian, jadi biaya per unitnya itu dapatnya dari pembagian antara saldo dengan kuantitas. Baru dapat biaya per unit. Kalau tadi kan kita eh, saldo itu justru dicari terakhir. Kalau yang sebelumnya dengan FIFO dan LIFO, kalau sekarang justru yang dicari terakhir itu adalah biaya per unit. Bisa ikutin sampai di sini? Izin Ibu, bisa Ya, diulang Ibu? silakan. Mm-mm. Bisa diulang Ibu? Ya, sebentar ya. Saya nggak ini balas WA dosen langsung. Oke, sesuai aja. Oke, jadi gini. Pertama kan tadi kita punya saldo 800 unit, harganya $6, 8 kali 6, 4.800. Kemudian tanggal 4, dia masuk 200 kali 7, itu 1.400. Ya. Nah, artinya apa? Di gudang ada bahan sebanyak 800 ditambah 200 jadi 1.000. Sudah? Oke. Sudah ya? Nah, sekarang saldo di gudang sekarang ada saldo 4.800 ditambah 1.400 jadi 6.200. Maka biaya per unitnya itu adalah 6.200 dibagi 1.000 dapat 6,2 biaya per unitnya. Bisa ikutin? Tanggal 10 masuk lagi 200, harganya $8, 1.600. Maka jumlah bahan di gudang itu adalah 1.000 ditambah 200 dapat 1.200. Saldo 6.200 ditambah 1.600 itu jadi 7.800. 7.800 dibagi 1.200 itu adalah 6,5. Jadi metode biaya rata-rata itu yang dicari terakhir adalah biaya rata-ratanya, bukan saldonya. Tetapi kalau dengan FIFO dan LIFO, dia yang kita cari terakhir itu justru saldonya, kira-kira gitu. Bisa ikutin nggak sampai sini? Lanjut? Bisa? Lanjut? Oke, lanjut ya. Nah, sekarang dikeluarkan 800. Pada saat dikeluarkan 800, tadi kalau dia dikeluarin 800 dengan FIFO dan LIFO, itu kan kita keluarin satu-satu dari atas atau dari bawah. Sehingga harganya beda-beda. Tetapi tadi, karena beras tadi sudah di satu tempat di gudang yang besar, nggak bisa dipisahin lagi mana yang masuk duluan, mana yang masuk terakhir, maka ketika dia keluar 800, 800 dikali 6,5 itu adalah 4.800. Gitu. Jadi ketika barang itu dikeluarkan, dia menggunakan harga terakhir 6,5. 8 kali 6,5, 4.800. Sehingga sisanya 1.200 dikurang 800 itu adalah 400. 7.800 dikurang 4.800 itu 3.000. 3.000 dibagi 400 dapatlah harga baru 7,5. Paham nggak kira-kira? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan, silakan. Tadi yang 400 tadi dapat dari mana, Bu? Yang 400 yang ini ya. Iya, Nah, 400 ini dapatnya dari 1.200 dikurang 800. Kan tadi total jumlah barang di gudang 1.200. Sudah dikeluarin 800. Berarti sisanya 400. Saldonya, sisanya 7.800 dikurang 4.800, sisa saldo 3.000. 3.000 dikurang 400 itu 7,5. Bisa ikutin?
Wahyu, Bisa, Bu. lanjut ya. Nah, tanggal 12 masuk lagi 400, harganya 8, 3.200. Maka 400 ditambah 400 jadi 800. 3.000 ditambah 3.200 jadi 6.200. Betul? Nah, coba Reski. Reski, sekarang hitung dapat dari mana biaya 7,75 ini? Coba Reski, 7,75 ini dapat dari mana? Yang ini nih. Nah, Yang di nomor 12, Bu ya. ya, dapat dari mana 7,75 itu? Itu 7,75 itu dari saldo 6.200 itu dibagi 800, Bu, dibagi kuantitas. Oke. Ya, makasih. Nah, tadi kemudian tanggal 20 dikeluarkan lagi 500. Karena dikeluarkan lagi 500, kita potong aja 800, dikeluarin 500, maka sisanya 300. Saldonya awalnya 6.200, dikeluarin 3.800, dapat saldo 2325. 2325 dibagi 300 dapat 7,75. Jadi seperti itu ya. Terus sampai ke transaksi 25, tanggal 25, dan transaksi tanggal 28. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Kalau tidak ada, saya lanjut ke materi berikutnya terkait dengan metode kuantitatif untuk perencanaan dan pengendalian bahan. Jadi, ketika jadi kalau perusahaan pabrik perusahaan agribisnis, itu kan nggak mungkin beli bahannya tuh hanya 1 kilo kan. Jadi kalau misalnya dia sudah bentuknya pabrikasi, dia nggak mungkin lagi beli misalnya nih, beli bahan cuma 1 kilo, artinya belinya di warung aja gitu. Tapi kalau perusahaan-perusahaan itu biasanya beli bahannya tuh dalam jumlah besar, berapa puluh ribu ton misalnya gitu. Sehingga nggak mungkin mereka itu pesan bahan hari ini, datangnya hari ini, kira-kira gitu. Karena itu perusahaan agribisnis yang bentuknya pabrikasi perlu melakukan manajemen dalam pengelolaan bahan. Jadi dia harus bisa susun kapan dia pesen bahan, kapan bahan datang, supaya pabriknya tidak berhenti produksinya. Jadi setiap jenis persediaan atau kelompok jenis persediaan harus dianalisis secara periodik. Untuk apa? Untuk meramalkan kebutuhan bahan setiap bulan, triwulan, dan tahun, untuk menentukan tenggang waktu, untuk merencanakan pemakaian selama tenggang waktu, menghitung kuantitas persediaan, memesan unit yang dibutuhkan, dan menentukan cadangan atau kebutuhan persediaan pengaman. Jadi, pemesanan kita mau pesan berapa bahan itu, mau bahannya datangnya kapan, bahan itu mau dipakainya kapan, itu harus ada perencanaan dan pengendalian. Salah satu metode yang bisa dipakai untuk terkait dengan pemesanan bahan itu ada yang disebut dengan EOQ atau Economic Order Quantity. Jadi jumlah kuantitas pesanan yang ekonomis kalau bahasa Indonesianya. Nah, jumlah pesanan itu akan mempertimbangkan. Jadi ketika perusahaan memesan bahan, itu ada 2 pertimbangan yang dipakai. Yang pertama adalah biaya pemilikan persediaan dan biaya perolehan bahan. Biaya perolehan bahan ini sama kayak biaya pemesanan. Dua-duanya ini bertentangan. Jadi kalau kita mesennya biasanya kalau kita mesennya banyak, ya biasanya kalau kita mesen bahannya banyak, maka kuantitas pesannya turun gitu. Jadi misalnya kalau saya sekali pesan itu saya sudah pesan 1.000 ton, maka saya akan pesannya misalnya hanya setahun sekali. Tapi kalau saya pesannya 500 ton, berarti setahun saya harus pesan 2 kali. Jadi kira-kira gitu. Tetapi ada resiko. Kalau saya pesannya langsung banyak, langsung 1.000 ton, maka saya pasti akan mengeluarkan biaya pemilikan bahan yang lebih tinggi. Biaya pemilikan bahan itu contohnya apa?
Biaya pemilikan bahan itu contohnya saya perlu listrik lebih banyak. Kalau kalau barang-barang pertanian itu kan cepat rusak. Berarti saya perlu refrigerator atau kulkas lebih banyak. Sehingga kalau mesen bahannya kebanyakan, biaya pemilikan bahannya nih naik. Tapi kalau saya mesennya terlalu sedikit, misalnya saya pesennya cuma 100 ton, 100 ton, berarti kan saya perlu pesennya 10 kali setahun, kira-kira gitu. Maka yang naik yang mana? Biaya perolehan bahan, biaya pesennya yang naik. Jadi dia ini dua biaya ini bertentangan. Karena itu nanti kita harus cari titik temu di mana dua biaya ini nanti bisa seimbang, sama. Kira-kira gitu antara biaya pemilikan dengan biaya pesan. Nah, rumus untuk menghitung keseimbangan antara biaya pemilikan dengan biaya pesan itu namanya EOQ. Apa itu EOQ? EOQ adalah jumlah persediaan yang harus dipesan pada suatu saat dengan tujuan untuk mengurangi biaya persediaan tahunan. Ini rumus EOQ. EOQ itu bisa dicari dalam rupiah sama unit. Jadi sama kayak BEP ya. Jadi kalau break even point itu kan kita bisa cari dalam rupiah dan unit. Nah sama. EOQ juga bisa kita cari dalam rupiah dan dalam unit. EOQ rupiah, EOQ unit itu rumusnya adalah akar dari 2RU dikali CO dibagi CU dikali CC. RU itu apa? RU itu unit kebutuhan setahunnya berapa? CO itu adalah biaya sekali pesan. CU yang bawah ini itu adalah biaya bahan per unit dan CC adalah persentase biaya kepemilikan. Jadi bisa dalam unit, bisa dalam rupiah. Kalau kita sudah dapat EOQ, kalau EOQ-nya sudah dapat, nanti kita bisa tentukan setahun berapa kali pesan atau kekerapan pemesanan. Kita juga bisa hitung biaya pesan setahunnya berapa. Kita juga bisa hitung jumlah unit persediaan setiap tahunnya berapa. Kita juga bisa hitung biaya pemilikan setahunnya berapa dan total biaya tahunan untuk bahan yang kita pesan itu berapa. Contoh soal, dalam setahun saya perlu, misalnya nih, perusahaan saya perlu 2.400 unit, biaya bahan per unit itu adalah 0,75, biaya pemesanan 20 rupiah, dan biaya kepemilikannya tuh 20%. Maka EOQ-nya adalah 2, EOQ unit 2 kali 2.400 kali 20 kali 0,75 dikali 20%, EOQ-nya pada saat 800 unit. Ya, kalau dia 800 unit, EOQ rupiahnya adalah $600. Nah, sekarang saya tanya, kalau sekali pesan 800 unit, ya, setahun kita perlu 2.400, coba Rensa, jadi setahun kira-kira berapa kali pesan, Rensa? Kalau setahun kita perlu 2.400, sekali pesannya 800 unit. Nah, berarti setahun berapa kali pesan perlu? Rensa, Adelita, silakan. 2.400 ya, Bu, sekali pesan. Setahunnya. Ya, setahunnya 2.400. Tapi mesennya sekali pesan 800. Jadi setahun perlu berapa kali pesan? 3 kali pesan, Bu. 3 kali pesan. Dapat dari mana? 2.400 dibagi 800. 2.400 bagi 800. Jadi seperti itu. Kita juga bisa hitung yang tadi ya. Kita bisa hitung biaya pesan setahunnya berapa, biaya yang harus kita keluarkan karena kita memiliki bahan itu di gudang berapa, total biaya tahunan untuk bahan berapa, bisa kita hitung setelah kita bisa menghitung EOQ. Nanti coba dihitung. Nah, kemudian terakhir adalah pengendalian bahan. Jadi, bahan yang ada di gudang itu nggak bisa begitu saja pesan, letakkan di gudang, selesai. Kita harus ada pengendalian bahan. Apa itu pengendalian bahan yang efektif? Itu syaratnya harus menyediakan bahan dan suku cadang yang dibutuhkan bagi operasi di pabrik yang efisien dan lancar. Kemudian kenapa kita perlu pengendalian bahan? Kita harus menyediakan stok cukup banyak dalam periode kekurangan pasokan. Kita harus menyiapkan bahan
dengan waktu dan biaya penanganan yang minimal, serta melindungi dari kebakaran, pencurian, dan kerusakan selama bahan tersebut ditangani. Yang keempat, mengusahakan agar jumlah persediaan yang tidak terpakai berlebih atau usang mungkin dengan sekecil mungkin dengan melaporkan perubahan produk secara sistematik, lalu menjamin kememadaian persediaan bagi pengiriman yang tepat bagi pelanggan dan menjaga agar jumlah modal yang diinvestasikan dalam persediaan berada pada tingkat yang konsisten dengan kebutuhan operasi rencana manajemen. Jadi bahan ini sepertinya nggak penting di perusahaan, tapi sebetulnya penting banget. Kenapa? Kalau kelebihan dia bisa rusak sehingga kita ngeluarin biaya bahan percuma, kalau kekurangan juga tidak baik karena proses produksi kita terhenti sehingga kita tidak bisa memuaskan pelanggan. Kira-kira gitu. Jadi pengendalian bahan ini betul-betul penting, nggak boleh kebanyakan, juga nggak boleh kekurangan. Kira-kira seperti itu. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan terkait materi perkuliahan kita hari ini. Ada? Bisa dipahami ya? Yang LIFO, FIFO. Bisa? Bisa? Ada yang mau tanya? Oke, jika tidak ada yang mau tanya, saya tutup kuliahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat libur. Mohon maaf sudah mengganggu waktu libur karena kita tidak punya banyak waktu lagi. Sementara minggu ini harusnya sudah UTS ya. Mungkin untuk apa namanya untuk akuntansi akan saya selesaikan dengan online untuk pertemuan berikutnya juga karena minggu depan juga akan ada libur karena ada puncak dies. Tetapi ekonomet saya usahakan kita akan tetap kuliah secara offline. Saya tutup kuliahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Langsung end meeting ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Makasih. kasih, Bu.